lagi nih sama kakak. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik kabarnya sehat semua ya. Nah, hari ini waktunya kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik udah siap memuji Tuhan? Oke, kalau gitu sekarang adik-adik bangkit berdiri ya supaya makin semangat. Kita nyanyikan satu pujian, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Pakai gerakan ya biar lebih semangat. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, Kasih Yesus. kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Sekali lagi ya. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kasih Yesus. kasih Yesus indah indah oh indah, 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 Lebih indah dari apa? lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah menyertai kami dari tadi malam hingga pagi ini dengan selamat. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Daki, 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 daki. Ya, Dede udah pasti udah hafal kan? Kita nyanyi sambil bangkit berdiri dan lebih semangat ya. Turun, 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 turun.
Mama, 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 mama. Hai adik-adik, masih ingat dengan Kak Martin? Pastilah masih ingat ya. Kita lama tidak pernah latihan vokal. Ya, tapi tetap kita bersabar menunggu waktu untuk bisa berkumpul bersama, beribadah, bernyanyi bersama teman-teman yang lain. Hari ini Pak Martin akan membawakan renungan firman Tuhan yang sebelumnya akan kita bawa dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan berkat anugerah sampai saat ini sehingga kami boleh berkumpul melalui ibadah online ini. Dan kami penuh dengan sukacita, walaupun di saat ini kami tidak berkumpul bersama dalam satu kelas untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dimanapun teman-teman kami berada, kami berkumpul bersama melihat melalui alat yang Tuhan sudah sediakan buat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan memasuki untuk mendengar dan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menyertai kami dan memberikan pemahaman, pengertian bagi kami, bagaimana kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, hari ini kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 25 ayat yang 31 sampai 40. Mari kita membuka kitab kita masing-masing. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama-sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku,
Yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Adik-adik sekalian, kita melihat bagaimana saat Tuhan Yesus menyampaikan hal-hal yang menjadi sesuatu yang di dalam kehidupan kita masing-masing menjadi pedoman agar di dalam setiap langkah kehidupan kita dapat melakukan kehendak Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya. Dan hari ini kita akan memahami bagaimana tentang firman Tuhan ini yang menyampaikan tentang penghakiman terakhir. Kebetulan itu Pak Martin itu kerjaannya sesuai. Karena kalau sesuai yang Pak Martin maksud sini adalah ruang lingkup pekerjaan Pak Martin itu di suatu ruang yang kegiatannya adalah yang disebut persidangan atau disebut sidang. Di situ ada hakim, di situ ada jaksa, di situ ada namanya pengacara atau advokat. Nah, biasanya kalau persidangan ada jaksa, hakim, dan advokat itu kasusnya atau perkaranya tentang kejahatan atau yang disebut dengan pidana. Ya sedikit ya biar tahu ya. Nah, persidangan itu biasanya mengenai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, warga, atau seseorang yang dilakukan, perbuatan kejahatan itu dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ya. Nah, di dalam persidangan itu nanti ada proses terus sampai pada akhirnya yang disebut dengan putusan. Putusan itu apa? Wah, ini memang orang ini yang terdakwa ini melakukan kejahatan atau tidak. Nah, kalau melakukan kejahatan, ya masuk penjara. Kalau dia tidak melakukan kejahatan, nah dia ya bebas. Ya, dia bebas, dia bisa berkumpul bersama keluarga, dia bisa boleh melakukan aktivitas. Tetapi kalau yang di dalam penjara, kalau dia bersalah dan didakwa bersalah, dia masuk penjara, dia berkumpul dengan tahanan-tahanan yang lain, dia hanya menunggu waktu sampai dibebaskan. Kadang-kadang sampai ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Waduh, di dalam penjara itu 20 tahun itu apalah enak ya. Oke, mari adik-adik kita coba memahami supaya kita tidak masuk dalam bagian apa? Orang-orang yang kalau tadi Pak Martin pakai istilah tahanan, orang yang nanti masuk dalam tahanan yang tidak bebas, ya. Kalau itu di dunia, ya, nanti pada zaman akhir atau yang disebut juga akhir zaman ada yang disebut dengan penghakiman terakhir. Siapa yang menghakimi? Allah melalui anaknya. Siapa? Tuhan Yesus. Oke, mari kita kupas bersama-sama ya. Masih melihat tentang proses penghakiman ya tadi ya. Kalau di dunia ya tadi ada proses-proses itu di nanti zaman akhir atau akhir zaman itu pun ada ya. Kenapa sih ada penghakiman nanti? Oh, jelas. Pertama adalah akan menghasilkan sesuatu yang
putusan atau hasil yang disampaikan nanti begini. Apakah itu nanti membawa seseorang itu kepada kebahagiaan atau kesengsaraan? Ya, tadi perbedaannya sudah ya Pak Martin sampaikan. Perbedaannya kalau di dunia itu ya, yang proses-proses tadi Pak Martin ikut persidangan itu ada yang disebut namanya kitab, ya, kitab atau KUHP, kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya apa? Alkitab, ya. Di situ ada firman Tuhan itu berisi tentang peraturan, ada hal-hal yang menyampaikan kehendak apa yang Tuhan sampaikan, ada kehendak-kehendaknya, ya, apa yang Tuhan inginkan dari jemaatnya atau anak-anaknya melakukan sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Firman-Nya apa ya? Kitab ini. Kalau yang tadi Pak Martin sampaikan itu kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beda ya. Itu untuk yang di dunia, peraturan-peraturan ya. Kalau yang ini, nanti firman Tuhan ini yang menjadikan kita di mana letak kita masing-masing. Apakah di yang disebut tadi pada kebahagiaan atau kesengsaraan, ya. Tinggal kita sendiri, kesengsaraannya kok kalau di sini mungkin masih ada batas waktu, tadi Pak Martin masih 20 tahun lah paling lama, tapi kalau sudah masuk dalam kesengsaraannya kekal, namanya kekal itu tidak ada batas. Wah, jangan sampai ya adik-adik ya. Ya, itu yang sedikit kita memahami tentang penghakiman terakhir, yang tentunya tadi Kak Martin sampaikan, penghakiman terakhir itu siapa hakimnya? Tuhan Yesus, ya. Dan nanti itu kalau kita lihat tuh nanti Tuhan Yesus itu berdiri tahta kemuliaannya, ya, semacam tempat yang mana nanti Tuhan Yesus akan menghakimi setiap orang-orang, mulai dari zaman yang zaman dahulu, zaman yang kita tidak pernah tahu, dan sampai zaman akhir nanti penghakiman itu. Mungkin orang-orang atau sekelompok itu juga yang hadir dalam penghakiman itu yang di pelosok-pelosok yang mungkin kita tidak pernah tahu. Semua akan dihakimi, ya, akan ada penghakiman terakhir oleh Tuhan Yesus. Nah, semua anak manusia itu akan datang di hadapannya, ya. Kemudian nanti, di dalam proses penghakiman terakhir itu ada yang disebut atau yang dibuat nanti Tuhan akan memisahkan dahulu tempat mana yang mulia dan mana yang hina, ya. Perbedaan-perbedaan itu nanti antara tempat-tempat itu. Tadi kalau disampaikan di firman Tuhan di ayat yang ke-32 itu nanti memisahkan mereka seorang daripada seorang, ya, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, ya, domba dari kambing, dia dipisahkan. Nah, adik-adik, kita ingin tahu kalau di saat Tuhan Yesus memisahkan itu, adanya perpisahan itu atau yang dipisahkan itu untuk dapat melihat mana yang anak-anakku gitu ya, mana yang dulu berbuat baik, mana yang sesuai kehidupannya di dunia itu melakukan firman Tuhan, ya. Terus kemudian mana yang seringkali meremehkan,
segala sesuatu, mungkin meremehkan berkat, meremehkan anugerah, meremehkan atau sesuatu kekayaan, atau meremehkan hal-hal lain, itu akan dipisah, ya. Dan kadangkala pemisahan itu nanti yang dapat posisi kanan, ya, Tuhan juga minta tolong, atau Tuhan juga meminta kepada bagian yang kanan untuk turut serta menghakimi, membantu bahasanya begitu ya, membantu untuk orang-orang yang tadi posisinya sebelah kiri. Yang makanya Tuhan Yesus kalau ceritanya itu menghakimi dulu orang-orang sebelah kanannya, baru didapat kan duduk sebelah kanannya, yang sini sebelah kirinya. Jadi akan semakin terlihat jelas, ya. Dan apa yang menjadikan kita semua bisa duduk di sebelah kanan atau nanti sebelah kirinya? Dan kita akan lihat di ayat yang ke mana itu? Ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Kalau kamu, wah, aku ini kenapa ya? Kok bisa duduk di sebelah kanan? Nah, itu ada jawabannya di situ, ya. Sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus, karena pada ayat 37 di situ orang-orang itu bertanya, ya, orang-orang itu bertanya kepada Tuhan, kapan aku nggak pernah tahu kalau aku ngasih engkau saat engkau lapar tuh aku ngasih makan, saat engkau minum saat engkau haus engkau memberi aku minum, tidak pernah tahu. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan, loh, kamu tidak pernah mengerti, mungkin tidak pernah memahami kalau di saat itu yang kamu lakukan pada orang-orang yang mana? Di ayat ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Wah, sekarang ketemu ininya, kuncinya, jalan agar kita bisa duduk di sebelah kanan, sebelah kanan Allah Bapa. Lalu bagaimana? Yaitu tadi, bagaimana nanti kita berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di mana? Lakukan saja yang paling kecil, nggak usah harus yang besar-besar dulu. Ada perhatian. Rumah untuk saat ini bisa saling membantu, ya. Jangan hanya selesai gitu duduk, lihat mamah lagi sibuk masak, ya bantu-bantu dikit lah. Kalau papanya lagi ada bersih-bersih apa sedikit, rumput mungkin apa, ya coba bantu-bantulah, gitulah. Itu salah satu hal yang hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, ya. Kemudian nanti setelah saat apa yang sudah kita lakukan di dunia ini sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan, nah, kita akan yakin pada saatnya saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita sudah siap, ya. Kita sudah melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupan di dunia, ya. Dan waktu saat dipisahkan itu antara domba-domba dan kambing-kambing itu, kita dalam posisi bagian kanan. Jadi
Apakah kita perlu ragu atau mungkin ini Tuhan Yesus datang nggak ya? Buat apa kalau nggak? Kalau ragu saya, walau nanti Tuhan Yesus datang nggak datang yang kedua kali, ngapain saya bersusah-susah payah atau mau ngapain saya harus berbuat sesuatu yang baik-baik? Saya kayaknya masih ragu nih Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak. Jangan ragu ya, tapi sini kita harus yakin pada saatnya nanti Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, kita sudah menyiapkan diri kita karena kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Tenang, kita sudah namanya siap-siap. Kalau bahasa kerennya prepare, gitu ya. Kita sudah menyiapkan segala sesuatu supaya bisa Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan mendapatkan posisi di sebelah kanan. Nah, bagaimana kita harus beriman? Bagaimana kita memiliki iman yang tangguh, iman yang sungguh kepada Tuhan, dan kita bisa melakukan setiap kehendak Tuhan, kehendak Allah, dengan membaca firman-Nya, dengan melakukan sesuatu yang baik-baik, ya sesuailah. Kalau anak-anak apa saja bolehlah lakukan, tapi yang baik-baik ya. Dan nanti akan terlihat, nanti di iman itu akan terlihat dari mana atau terpancar dari apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita ucapkan sehari-hari, ya iman itu akan terlihat, akan terpancar ya. Jadi adik-adik, dan akhirnya kita akan menutup firman Tuhan ini dengan kesimpulan bahwa mari nanti waktu kedatangan Tuhan kita yang kedua kali, kita tidak menjadikannya sebagai alasan yang kuat mengapa kita harus hidup bukan hanya dalam persiapan yang seperti biasanya, tapi benar-benar rajin di masa kini untuk melayani Tuhan. Ya, di waktu kedatangan Tuhan itu yang kedua, yang mungkin ya sangat tidak pasti, tapi ya yakin kehadiran atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu kita sudah siap. Ya, tadi yang Pak Martin sampaikan, kita sudah benar-benar rajin di masa kini melayani Dia dan terlibat dalam pekerjaan hal-hal yang baik untuk kehidupan manusia. Dan mereka yang hidup atau adik-adik atau yang hidup demikian di hari itu akan menerima penghargaan terbaik di seluruh alam semesta. Apa? Saat Tuhan Yesus berkata, "Oh, baik sekali perbuatanmu." Ya, jadi mari adik-adik untuk selanjutnya di dalam kehidupan aktivitas kita melakukan hal-hal yang baik sesuai seturut kehendak Allah melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik udah selesai ya mendengarkan firman Tuhan. Tapi masih pada semangat kan? Kita nyanyikan satu lagu lagi di Badai Topan Dunia. Kita nyanyikan sambil semangat ya. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku.
selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dari awal hingga akhir. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati supaya firman yang disampaikan kakak-kakak sekolah minggu dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!